Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Dian Fadila dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang materi Volkskrant. A. Pengertian Volkskrant. Volkskrant diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Volkskrant atau Wahana Perjuangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. B. Terbentuknya Volkskrant. Volkskrant dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 di Batavia dan baru diresmikan pada bulan Mei 1918. Terbentuknya Volkskrant diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.V. van Limburg-Strum bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda Thomas Bastiaan Playten. C. Latar belakang terbentuknya Volkskrant. Latar belakang terbentuknya Volkskrant tidak bisa dilepaskan dari pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914 yang memicu terjadinya politik etis di Hindia Belanda. Peristiwa ini mendorong suatu delegasi yang terdiri atas wakil-wakil Budi Utomo dan organisasi-organisasi serupa berkunjung ke negeri Belanda. Selanjutnya, para delegasi dan organisasi-organisasi tersebut mengunjungi Ratu Wilhelmina dan Parlemen Belanda untuk mengajukan petisi pembentukan pertahanan Hindia dan Volkskrant. Petisi tentang pertahanan Hindia ditolak oleh pemerintah Belanda, dan petisi tentang Volkskrant disetujui oleh pemerintah Belanda berdasarkan situasi politik dan tekanan dari berbagai belah pihak. Volkskrant pada awalnya hanya berperan sebagai penasehat yang hanya berhak memberikan usulan-usulan kepada pemerintah Belanda. Tetapi, pada tahun 1927, Volkskrant memiliki kewenangan kolegislatif, dan selama periode 1927 sampai 1941, Volkskrant pernah membuat 6 undang-undang dan dari jumlah ini hanya 3 yang diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. D. Keanggotaan Volkskrant. Mekanisme keanggotaan Volkskrant dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Anggota-anggota Volkskrant terdiri dari rakyat pribumi dan orang-orang Belanda, serta orang asing timur lainnya seperti Tionghoa dan Arab. Keanggotaan Volkskrant pada awal pendiriannya tahun 1918 terdiri dari 1 ketua yang diangkat oleh raja dan anggota sebanyak 38 orang, di mana 15 di antaranya adalah orang pribumi. Pada tahun 1927, keanggotaan Volkskrant terdiri dari 1 ketua yang diangkat oleh raja dan anggota sebanyak 55 orang, di mana 25 orang lainnya adalah rakyat pribumi. Dan tahun 1930, keanggotaan Volkskrant terdiri dari 1 orang ketua yang dipilih oleh raja dan anggota sebanyak 60 orang yang terdiri dari 30 orang adalah rakyat pribumi. Kesimpulannya dari mekanisme keanggotaan Volkskrant yaitu di mana golongan pribumi atau bumi putra tidak pernah melebihi 50% dari total keanggotaan Volkskrant itu sendiri. 5. Orang pribumi yang ditunjuk sebagai anggota Volkskrant oleh Gubernur Jenderal J.V. van Limburg-Strum. Yang pertama, Cipto Mangunkusumo. Yang kedua, Cokro Aminoto. Yang ketiga, Dwi Joko Sewojo. Yang keempat, Tengku T.M. Tajib. Yang kelima, P.A.A.P. Prangwadono. Adapun 10 orang pribumi yang dipilih sebagai anggota Volkskrant oleh Gubernur Jenderal van Limburg-Strum pada tahun 1918 yaitu yang pertama, Abdul Muiz. Yang kedua, M. Abu Hasan Atmodirono. Yang ketiga, M. Kamil. Yang keempat, Rajiman Widyodiningrat. Yang kelima, R. Sastrowijoyono. Yang keenam, Abdul Rifai. Yang ketujuh, Jaja Diningrat. Yang kedelapan, Kusumo Jedo. Yang kesembilan, Kusumo Otojo. Yang kesepuluh, A.L. Wawa Roentao.
E. Tujuan dibentuknya Volksraad. Tujuan dibentuknya Volksraad yaitu untuk menampung usulan-usulan yang dapat digunakan Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya adalah memberi nasihat kepada pemerintah kolonial Belanda dalam anggaran belanja Hindia, tetapi Volksraad tidak berhak untuk memutuskannya. F. Petisi Volksraad. Petisi Volksraad yang ternama adalah Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo adalah petisi yang diusulkan oleh Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan Parlemen Belanda. Tujuan diajukannya petisi ini karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintah akibat kebijakan politik yang dijalankan oleh pemerintah Belanda. D. Yang menandatangani petisi Sutarjo. Pertama, Ratu Langi. Yang kedua, I.J. Kasimu. Yang ketiga, Sayyid Ismail Alatas. Yang keempat, Ko Kwang Tiong. Yang kelima, Datuk Tumenggung. Demikian penjelasan tentang materi Volksraad yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.